Subhanallah walhamdulillah. Dari turunan kata ini, Ramadan berasal dari kata Ramadhan, terlacak dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 1289 sampai 1290. Anda bisa temukan juga jika tidak sama ya kitabnya dengan kami cetakannya, maka cari di Kitabul Musafirin, Kitabul Musafirin ya, Salatul Musafirin wa Qasriha ya, kitab Salatul Musafirin wa Qasriha, bab Salatul Awwabin hina tarmadul fisal ya, hina tarmadul fisal. Baik, ada pembahasan hadis dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membiasakan rutinitasnya untuk mengunjungi Kuba. Ya, jadi awal sebelum Nabi ke Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, beliau kan mampir ke Kuba dulu, membangun masjid yang sampai sekarang dikenal dengan Masjid Kuba. Itu ada kebiasaan setiap hari Sabtu Nabi datang ke sana. Nah, satu kali kata sahabat Zaid bin Arqam, ketika Nabi mengunjungi Kuba, Nabi mendapati jamaah itu ya, di waktu duha mereka sedang menunaikan sholat duha di situ. Baik, ini menarik nih. Ya, dan itu ditelusuri oleh para sejarawan, itu kalangan dari Bani Auf dari Khazraj. Ya, Bani Auf dari Khazraj punya kebiasaan sholat sunnah duhanya di masjid. Dan itu tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya kalau Anda ingin tunaikan sholat duha, misal dalam pekerjaan Anda di kantor, kan, dekat dengan masjid, boleh Anda mampir dulu, ya, kemudian tunaikan sholat duha, kemudian kembali ke tempat kerja Anda, itu sah, tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang paling menarik, ketika Nabi menyaksikan itu, lantas Nabi memberikan komentar. Perhatikan kalimatnya. Salatul awwabin hina tarmadul fisal. Ya, salatul awwabin, salat golongan awwabin itu ya, hina tarmadul fisal, akan sangat lebih bagus kalau dikerjakan waktunya hina tarmadul fisal. Nih, kembali ke akar kata ini. Ramadhan ya ramadu. Ya, Nabi mengatakan tarmadul fisal, yaitu saat matahari agak meninggi ya, dan panasnya sudah mulai agak panas dari biasanya sampai fisal. Fisal itu jamak dari kata fosil. Fisal ya, jamak dari kata fosil, yaitu anak unta ya, anak unta yang baru disapih dari ibunya. Di ibunya sudah menyapihnya, terus anak unta ini mulai dia berusaha untuk berjalan ya, biasanya kena kerikil-kerikil, kena pasir, ada kerikilnya. Nah, itu kalau dia sudah menginjak dan mulai agak panas kerikilnya, biasanya dia injak, angkat, dia injak lagi dengan yang lain, angkat, injak lagi, karena belum sekuat ya tapakan kaki bapak ibunya. Nah, ketika anak unta ini sudah mulai menginjak dan merasa lebih panas ya dari sebelumnya, jadi dia angkat, dia injak, dia angkat lagi. Nah, itu situasinya, waktunya disebut dengan tarmadul fisal. Saat anak unta mulai merasa panas dengan pijakannya. Itu yang disebut oleh Nabi SAW dengan salatul awwabin. Di sini syahidnya ada dua. Ya, satu, Nabi ingin menunjukkan akar kata dari kalimat Ramadan ini, dari kata Ramadan, dalam kalimat Nabi disebut dengan tarmad, sesuatu yang sudah membakar. Ya, sesuatu yang sudah menjadikan kering, terik. Ya, dalam makna kiasan tadi kita sudah bahas. Tapi ada yang sangat menarik, Nabi mengaitkan kalimat tarmadul fisal dengan kalimat awwabin. Ya, dari kata aib. Aib, sigah mubalaghahnya awwab, jamaknya awwabin. Kata kerjanya, fi'ilnya aba. Ya, dari kata aba jadi aibun, awwabun, awwabin. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan maksiat, orang yang rajin zikir, orang yang rajin beramal saleh, orang yang menghindari perbuatan-perbuatan buruk, orang yang menjauhi perbuatan maksiat. Karena itu sangat menarik ketika Nabi Sulaiman, anaknya Nabi Daud alaihissalam, ya, seorang pemimpin,
seorang yang punya kuasa yang sangat luar biasa, tak mampu didapatkan orang sebelumnya, tak akan diraih orang setelahnya. Bisa menaklukkan awan, Masya Allah, bisa bicara dengan hewan-hewan dan sebagainya. Tapi disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Sad itu dengan kalimat yang sangat indah, ni'mal abdu innahu awwab. Walaupun beliau dititipi kekuasaan, dititipi kehebatan yang tidak biasa, tapi dalam saat yang bersamaan beliau mampu meninggalkan apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal-hal maksiat yang dilarang, untuk meningkatkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi menyandingkan kalimat tarmad, Ramadan, dengan kalimat awabin, orang-orang yang mencoba meninggalkan maksiat dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda ingin rubah kalimat Ramadan menjadi bentuk superlatif, maka kata ini akan berubah menjadi Ramadan dengan makna yang lebih luas, makna yang lebih dahsyat. Seakan-akan Allah memberi petunjuk kepada kita, kalau Anda ingin dibakar dosa-dosanya di bulan ini, dihilangkan semua kesalahannya, maka mulai gunakan waktu berpuasa ini sekaligus untuk mengukur diri, meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, merenungkan kesalahan apa yang telah kita perbuat, tangisi itu, keluarkan air matanya, taubat kepada Allah, kembali dengan sifat awabin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan isi dengan beramal soleh. Itu yang bisa menjadikan Ramadan memiliki makna yang bisa membakar dosa-dosa kita. Bukan sekedar menahan lapar, menahan haus, tapi tidak pernah mengoreksi diri dari setiap aktivitas yang kita bisa kerjakan. Kalau Nabi Sulaiman dengan segala jabatan yang besar bisa mengerjakannya, kenapa Anda orang kecil tidak mampu melakukannya? Kalau Nabi Muhammad SAW sudah memberikan isyaratnya dan beliau lebih mulia dibanding nabi-nabi sebelumnya, kenapa kita yang belum jelas surga dan menegangkan hisabnya masih menganggap enteng ketika Allah memberikan jaminan yang sangat luar biasa ini? Itu yang dimaksud dengan Ramadan. Semoga kita bisa mengamalkannya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah berkenan menghanguskan dan membakar seluruh dosa-dosa kita di hari dan bulan yang sangat mulia ini.